Selamat datang kembali di video saya Vinsky Channel. Di video kali ini saya mau membahas tentang Ninja 250 Fi. Untuk kalian yang baru melihat channel saya, jangan lupa klik subscribe di bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Jadi kalau saya membuat video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Langsung saja, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kelebihan Ninja 250 Fi, kemudian dengan 5 kekurangan Ninja 250 Fi. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas, itu adalah tentang kelebihannya. Kelebihannya pertama itu adalah brand image Kawasaki. Ya, dengan ninjanya siapa yang nggak kenal, mulai dari 2 tak, 4 tak, sampai mogenya semua pun pasti kenal Kawasaki Ninja. Kalau zaman dulu ada motor gini yang lewat, orang pasti bilangnya, wah, Ninja ini. Apalagi anak kecil bilangnya, wah, motor Valentino Rossi, ya kan? Meskipun pada tahun 2014, 2015, 2016 itu kompetitornya sudah mulai keluar yang 2 silinder seperti R25, CBR 250RR, itu tetap saja kalau lewat pasti orang bilang, wah, pasti Ninja itu. Jadi brand image dia kuat sekali, karena salah satu pelopor 250 cc yang berani ngeluarin 2 silinder di tahun 2008. Yang lainnya keluar di tahun 2014. Jadi brand image Kawasaki itu kuat banget di telinga masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah harga jual stabil. Jadi kalau kalian membeli Ninja tahun kemarin terus kalian jual lagi di tahun ini, kemungkinan kerugiannya paling cuman sedikit. Ya, namanya barang bergerak pasti ada penyusutan harga. Jadi di setiap tahunnya untuk motor Kawasaki Ninja ini penyusutannya bisa dibilang sangat minim sekali, sedikit sekali. Harganya stabil, kemudian kelebihannya masih banyak lagi yang lain. Karena apa? Karena yang nyari Ninja ini itu masih banyak banget gitu kan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu adalah bentuk bodi yang gak mudah termakan usia. Ya, kalian perhatikan deh, motor ini pertama kali keluar itu di tahun 2008. Itu Ninja 250 yang masih karburator sampai sekarang di tahun 2020 itu masih ada dan masih keren. Kalau yang bodinya masih mulus, orisinil, terawat, pasti keren banget. Apalagi Ninja 250 Fi ini bisa dibilang itu keren banget. Ini tinggal dimodif kaki-kaki, ganteng. Sampai beberapa tahun ke depan juga nggak akan habis, juga nggak akan termakan usia waktu. Meskipun kompetitornya udah ngeluarin model-model lain, dan ini masih kemudian masih keren. Kemudian yang keempat itu adalah bengkel resmi banyak gitu. Dan spare part juga gampang dicari. Jadi kalian nggak usah khawatir, tinggal dimanapun kalian mau beli motor ini, bengkel resmi Kawasaki itu banyak banget. Spare partnya pun sering diganti, itu adalah yang ready stock. Jadi kalau kalian ganti yang haus karena pemakaian, tapi kalau yang jarang rusak biasanya inden dulu. Kemudian yang kelima itu adalah spare part modifikasi melimpah. Kalian bisa lihat deh di jalanan yang punya Ninja macam-macam ini, model seperti ini, itu banyak modifnya. Mulai dari kaki tapak lebar, ada juga yang pakai limbah moge, dan ada juga yang memakai kaki cacingan. Itu banyak banget. Mau gonta-ganti dekal pun juga banyak yang jual.
kalian bisa cari spare part kecil seperti stang, stabilizer, atau yang lain-lain. Itu banyak banget yang jual, jadi nggak usah khawatir kalian kehabisan ide buat modifikasi. Banyak yang nyediain motor ini. Kemudian kita langsung bahas 5 kelemahannya. Ya, meskipun motor ini nggak lepas dari kelemahannya. Oke, kelemahan yang pertama itu adalah bobot motor ini lebih berat dibanding kompetitornya seperti R25 ataupun CBR 250RR. Kalian bisa tahulah R25 itu enteng banget, bodinya kecil, tangkinya kecil, dan firingnya juga tipis. Kemungkinan dia mengejar performa ya, mungkin. Jadi ringan banget. Nah, kalau di Ninja ini itu berat, yang mengakibatkan pengaruh performanya sedikit di bawah kompetitor. Oke. Kemudian kita bahas yang kedua, itu kelemahannya. Itu adalah speedometernya yang gampang banget rusak itu. Oke, kita dekatin saja motornya, kita samperin. Oke, yang kita bahas ini adalah di speedometer itu gampang banget rusak. Banyak banget keluhan speedometernya rusak karena kena air. Itu karena tidak menyemprot langsung gitu speedometer ini. Saya menyarankan tidak menyemprot langsung speedometer ini dengan air dengan tegangan tinggi. Jadi kalau bisa nggak usah disemprot, pakai air lewat saja, habis itu dilap aja. Toh juga yang kotornya palingan cuma debu-debu doang gitu kan. Jadi saya saranin nggak usah disemprot, karena kalau disemprot banyak speedometer yang mati, dan kalau mati lo gantinya itu lumayan. Beli dengan harga Kawasaki itu sekitaran 2,5 juta. Kalau second copotan itu mungkin sekitar 1 juta udah dapet. Oke, itu saja kelemahan yang kedua. Sekarang kita bahas kelemahan yang ketiga. Itu adalah sok depan. Oke, kalau kita lihat ini biasanya karena, maaf kalau motornya kotor ya, itu karena seal shock depannya ini gampang rembes teman-teman. Jadi kalau seal shock depan ini rembes depan kiri kanan, meskipun motor dengan kilometeran udah jarang dipakai, kalau di standarin samping aja nggak pakai pedok seperti itu ya, tidak pakai pedok seperti itu, biasanya itu suka rembes. Itu sebelah kiri ini teman-teman, di sebelah kiri ini, karena motor ini sangat berat. Meskipun menurut saya kemungkinan seal shocknya ini kurang bagus ya, jadi seringkali bocor di daerah shock depan ini. Itu biaya perbaikannya seal shock itu sekitaran 200 ribuan lah. Jadi satu ini 200 ribuan, jadi kalau sepasang tinggal dikaliin 2 aja gitu. Itu adalah kelemahan yang ketiga. Oke. Kemudian kita bahas yang kelemahan motor ini yang keempat ya. Itu adalah di area stangnya. Itu sering, stang standarnya ya, itu sering bengkok gitu. Jadi kalau misalkan kalian naik motor ini lupa standar samping, itu bisa stang ini jatuh bego aja, itu bengkok teman-teman. Stang standar ini kan warnanya warna hitam ya, aslinya itu warna hitam.
Jadi kalau misalnya kita lupa standar samping atau jatuh bego aja itu sering bengkok gitu. Jadi di sini gua pakai stangnya yang enggak ori ya, yang stang jepit, nah, yang variasi punya. Itu kalau yang orinya itu gampang banget bengkok gitu. Jangan kalian jatuh parah. Kalau misalkan teman-teman lupa standar samping saja itu bisa bengkok standarnya, stangnya. Mungkin karena stang standarnya ya menurut saya itu kurang bagus stang aslinya gitu. Jadi kalau setiap jatuh bego itu pasti udah deh, pasti stangnya bengkok, apalagi jatuh parah gitu ya. Oke, seperti itu saja kelemahan yang keempat. Sekarang kita bahas kelemahan yang kelima. Itu adalah ground clearance-nya rendah. Jadi kalau kalian punya Ninja pasti sering banget deh melewatin polisi tidur itu mentok kadangan di bawah. Nah, itu kelihatan lagi kenceng, tiba-tiba itu ada polisi tidur di depan, udah deh pasti di bawah, di bagian di sini teman-teman, di bagian sini, di area di sini pasti mentok, apalagi di sininya ini bagian olinya ini, di sininya. Ini sering banget teman-teman, kalau misalnya kena polisi tidur itu kena. Dan parahnya lagi kalau misalkan kalian tiba-tiba kenceng nih gitu, nah itu biasanya olinya itu sering rembes gitu di bawah sini, rembes itu. Kalau misalkan parah ya itu di bagian bawahnya ini itu bisa bocor gitu di bagian baut ulirnya itu. Jadi gampang banget, apalagi kalau udah pakai stang jepit kayak gini, jadi lebih rendah beberapa senti. Oke teman-teman, itu dia 5 kekurangan Ninja 250 Fi. Jadi setiap kendaraan semahal apapun pasti ada titik lemahnya. Tapi kalau bisa ditoleransi ya nggak masalah. Oke, jangan lupa kalau kalian beli itu sesuai dengan selera kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan bingung pilih Ninja atau R25 ataupun dengan CB R250RR, kalian bisa pelajarin dulu motor-motor tersebut. Nantinya kalau sudah dibeli nggak menyesal. Oke, itu saja kelebihan dan kekurangan di motor ini. Jadi kalau ada yang kekurangan, kalian bisa tambahin komen di bawah, kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton.